Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan, pada malam hari ini kita kembali bertemu untuk kita beribadah bersama. Oleh sebab itu, mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan. Khususnya sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat. Kami dapat melakukan segala pekerjaan kami sepanjang hari ini dengan baik. Bahkan Tuhan masih memberikan kami kesempatan dan terus memberikan kami kemenangan untuk kami belajar merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, belajar menyenangkan hati Tuhan melalui kesetiaan kami di dalam kami beribadah doa malam bersama-sama saudara seiman kami. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, jamah setiap hati kami, urapi kami semua, baik kami yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada. Tuhan, urapi kami semua agar kami dapat bersungguh-sungguh di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersungguh-sungguh di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, kami mampu melakukan segala firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan hadir tengah-tengah kami, menyatukan roh kami untuk kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian nomor 533, Kaulah segalanya. Mari kita pujikan dengan kesungguhan hati kita, menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya dalam kehidupan kita. Kaulah segalanya. Oh Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama
adalah segalanya dalam kehidupan kita. Bahkan biarlah kita terus tetap mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pada malam hari ini kita akan menaikkan doa syafaat. Biarlah kiranya Tuhan memberkati untuk jam-jam ibadah yang ada, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita doakan para pelayan Tuhan mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken penatua, pelayan musik, pelayan pujian, multimedia, penerima jemaat, para pembawa firman Tuhan, guru-guru sekolah minggu, guru-guru CM. Biarlah kiranya semua di dalam perlindungan Tuhan, Tuhan berikan urapan yang baru, Tuhan berikan hikmat marifat dari Tuhan, sehingga pelayan Tuhan di tempat ini dapat melayani dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, menjadi teladan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Kita juga terus berdoa untuk jemaat Tuhan mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Biar di dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan memberkati tubuh, jiwa, roh mereka sehingga mereka semakin setia di dalam membangun iman kepada Tuhan. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Biar kiranya Tuhan memberkati, mencurahkan belas kasihan Tuhan turun atas bangsa dan kota kita tercinta Lamongan, para aparat pemerintahan, aparat keamanan, TNI Polri, tenaga medis, para medis juga Tuhan memberkati, agar kiranya Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan, hikmat marifat dari Tuhan sehingga mereka mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa dan kota kita. Kita juga terus berdoa untuk persiapan Natal, baik di tempat ini maupun di tempat gereja-gereja yang lain. Biar kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi keperluan, kebutuhan. Tuhan mencukupkan, memberi cuaca yang baik, keamanan yang baik. Juga untuk pilkada tanggal 9 Desember, juga Tuhan memberkati, berjalan dengan damai, berjalan dengan aman, sehingga terpilih pemimpin daerah yang takut akan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dipersilahkan Ibu Shirley untuk memimpin kita di dalam doa syafaat dan kita semua mengaminkannya. Bapa kami di dalam surga, kembali malam hari ini kami datang menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Biarkanlah setiap penyembahan kami pada malam hari ini naik di hadirat Tuhan, layak di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadikan kekuatan bagi kami semua Tuhan, sehingga kami mau semakin setia, kami mau semakin taat, kami mau semakin mengasihi Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa kami Tuhan, perkataan kami, sikap kami, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bimbing kami Tuhan, biarkan setiap langkah hidup kami, apapun yang kami perbuat, seturut dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami kembali bersatu hati, menaikkan doa syafaat kami Tuhan, untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk Bapak Gembala yang melayani kami semua jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan terus anugerahi dengan kesehatan yang baik. Umur boleh semakin bertambah, tapi kesehatan yang dari Tuhan juga semakin melimpah, sehingga dengan tubuh yang sehat mampu mengembalikan kesehatannya untuk mengembalakan kami domba-domba-Mu untuk semakin setia kepada Tuhan. Juga untuk keluarga di tempat ini, Bapak Pendeta Muda Paulus beserta keluarga juga Tuhan terus anugerahi kesehatan yang baik Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan tercurah atas mereka semua Tuhan, sehingga mereka tetap mampu melayani dengan penuh sukacita, dengan penuh hikmat yang dari Tuhan, sehingga jemaat-Mu semua Tuhan di tempat ini mau semakin setia kepada Tuhan. Juga pelayan-pelayan-Mu Tuhan
Tuhan terus anugerahi kesehatan yang baik, hikmat dari Tuhan, sehingga pelayan-pelayan-Mu semua mampu melayani gereja Tuhan di tempat ini dengan sepenuh hati, dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih Tuhan. Sehingga gereja-Mu di tempat ini mampu membawa nama Tuhan semakin diagungkan dan dipermuliakan. Juga jemaat-Mu semua tanpa terkecuali Tuhan. Tuhan berikan kesehatan yang baik Tuhan, sehingga jemaat-Mu semua semakin setia, semakin taat, mau terus iring akan Tuhan. Juga untuk jemaat-Mu yang sakit, dimanapun mereka berada Tuhan, juga Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami beban berat, Tuhan terus berikan penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Yang mengalami kelemahan iman, juga terus Tuhan berikan kekuatan iman. Tuhan tambah-tambahkan iman sehingga mereka tetap mau semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah ada persatuan, ada kesatuan terus tumbuh di gereja ini Tuhan. Nama-Mu semakin diagungkan dan dipermuliakan melalui gereja-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kota kami Lamongan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan terus anugerahi hikmat kepada para pemimpin kami Tuhan. Tuhan curahkan roh yang takut kepada Tuhan untuk para pemimpin negeri kami Tuhan. Sehingga negeri kami, bangsa kota kami ini Tuhan tetap dalam perlindungan Tuhan. Juga untuk permasalahan yang ada sampai saat ini Tuhan, pandemi yang belum selesai juga Tuhan terus. Tuhan tolong kami semua Tuhan, anugerahi kami semua dan kesehatan yang baik Tuhan. Terlebih untuk orang-orang yang mengatasi pandemi ini, tim medis, para medis. Tuhan juga anugerahi mereka dengan kesabaran. Tuhan anugerahi mereka dengan kesehatan yang baik Tuhan. Sehingga pandemi ini bisa cepat selesai Tuhan. Sehingga kami bisa beraktivitas kembali. Nama-Mu Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Juga kami berdoa untuk bencana Natal, persiapan Natal yang akan kami laksanakan bulan depan. Tuhan juga apapun yang menjadi keperluan kami, Tuhan cukupkan. Tuhan pakai kami semua jemaat-Mu tanpa terkecuali Tuhan. Sehingga Natal bisa berjalan dengan baik. Tuhan berikan cuaca yang baik. Bukan sebagai rutinitas setiap tahun kami melaksanakan. Tapi Tuhan di tengah-tengahnya nama-Mu semakin diagungkan dan dipermuliakan. Juga untuk pilkada yang dilaksanakan bulan Desember juga Tuhan, biarkanlah semuanya berjalan dengan baik Tuhan, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran, tidak ada hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Biarkanlah pemimpin yang akan dipilih nanti Tuhan sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami Tuhan. Biarkanlah naik di hadirat Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan dan biarkanlah kehendak-Mu saja yang jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biarkanlah firman-Mu terus menjadikan kekuatan bagi kami. Juga hamba-Mu yang akan melayani Tuhan, menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan anugerahi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami, ucapan syukur kami, permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Aleichem. Kita bersyukur pada malam hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah doa malam. Meskipun kita tidak berada dalam satu tempat, tetapi kita percaya ketika kita bersekutu bersama, bersatu hati dalam doa, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dalam setiap doa-doa kita. Di nama Tuhan, kita mau merenungkan dalam kitab Yeskiel, pasal yang ke-33. Kita mau baca ayat yang ke-23 sampai 33. Yeskiel 33
ayat 23 sampai 33. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan ini, yaitu yang di tanah Israel, berkata begini, Abraham adalah seorang diri tatkala ia mendapat tanah ini menjadi miliknya. Tetapi kita banyak, tentu tanah ini diberikan kepada kita menjadi milik. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Kamu makan daging dengan darahnya, kamu melihat juga kepada berhala-berhalamu, dan kamu menumpahkan darah. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Kamu bersandar pada pedangmu, kamu melakukan kekejian, dan masing-masing mencemari istri sesamanya. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Katakanlah begini kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, demi aku yang hidup, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan akan mati reba oleh pedang, dan orang yang di padang akan kuberikan kepada binatang liar menjadi makanannya, dan orang-orang yang di dalam kubu dan gua akan mati kena sampar. Tanah ini akan kubuat musnah dan sunyi sepi, dan kecongkaannya yang ditimbulkan kekuatannya akan berakhir. Gunung-gunung Israel akan menjadi sunyi sepi, sehingga tidak seorang pun berani melintasinya. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuat tanah ini musnah dan sunyi sepi, oleh karena semua perbuatan-perbuatan mereka yang keji yang mereka lakukan. Dan engkau anak manusia, teman-temanmu sebangsa bercakap-cakap mengenai engkau dekat tembok-tembok dan di pintu rumah-rumah dan berkata satu sama lain, masing-masing kepada temannya, silakan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kuucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Sungguh, engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu, dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Kalau hal itu datang, dan sungguh akan datang, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Amin. Dalam pembacaan kita pada malam hari ini, dalam perikop Israel berkeras hati di negerinya dan di pembuangan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini yaitu janganlah bebal. Ya. Orang yang bebal adalah orang yang tidak mau mendengarkan nasihat firman Tuhan, orang yang tidak mau memperhatikan setiap peringatan-peringatan Tuhan, baik melalui nabinya maupun Tuhan sendiri yang berbicara. Bangsa ini mengalami kekerasan hati, sudah mendapatkan penghukuman, tetapi masih mengeraskan hati. Ketika seseorang mengeraskan hati, walaupun sudah dijatuhi hukuman dan tidak mau bertobat, itu ada dua kemungkinan. Entah orang itu masih menganggap remeh hukuman yang dihadapi, atau ia masih memiliki pegangan yang lain, memiliki pengharapan yang lain. Berita jatuhnya Yerusalem akhirnya tiba di kaum buangan di Babel 6 tahun sejak Yeskiel memulai pemberitaannya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-21, pada tahun ke-11 sesudah pembuangan kami, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 5 bulan itu,
datanglah kepadaku seorang yang terluput dari Yerusalem dan berkata, kota itu sudah ditaklukkan. Kalau kita bandingkan dalam Yeskiel pasal yang pertama, ayat yang kedua, pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang. Ya. Jadi berita jatuhnya Yerusalem di Babel 6 tahun sejak Yeskiel memulai pemberitaannya. Hukuman Tuhan yang berat akhirnya terwujud. Kebisuan Yeskiel pun berakhir. Di dalam Yeskiel pasal 3 ayat 22 sampai 27. Maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia berfirman kepadaku, bangunlah dan pergilah ke lembah, di sana aku akan berbicara dengan engkau. Aku bangun dan pergi ke lembah, sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan Tuhan seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kebar, dan aku sujud. Tetapi masuklah roh ke dalam aku dan ditegakkannya aku, lalu Ia berbicara dengan aku, katanya, pergilah pulang, kurunglah dirimu di dalam rumahmu. Dan engkau anak manusia, sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Dan aku akan membuat lidahmu melekat pada langitmu sehingga engkau menjadi bisu dan tidak akan menemplak mereka, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Tetapi kalau aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu dan engkau akan mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar. Dan orang yang mau membiarkan, baiklah membiarkan. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Puji Tuhan. Karena begitu kerasnya bangsa ini, sehingga Allah menyuruh nabinya untuk tidak terlalu banyak berbicara, ya. Tetapi ketika Tuhan telah berfirman, maka Yeskiel pun ini harus menyampaikannya sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Bagi umat di pembuangan, harusnya berita kejatuhan Yerusalem dan ketidakbisuan Yeskiel menjadi nyata bahwa Tuhan tidak main-main dalam menyatakan keadilannya. Seringkali umat ini mungkin menganggap Allah itu berbelas kasihan sehingga tidak mungkin membuat bangsa ini menjadi binasa. Tetapi sekali lagi Allah itu adalah Allah yang adil. Dia akan menyatakan keadilannya. Barang siapa yang mau ikut apa yang menjadi jalannya Tuhan akan selamat. Tetapi kalau yang memberontak tentu akan mendapatkan penghukumannya. Sayang mereka justru menolak untuk percaya. Dari luar mereka kelihatan mengangguk dan tersenyum mendengarkan berita yang dipaparkan Yeskiel, padahal di dalam hati mereka mencemooh dan tetap melakukan dosa. Dalam Yeskiel pasal 33 ayat 31 dan 32. Engkau hidup mengikuti kelakuan kakakmu, 33 ayat 31. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Iya, keliru lagi ya. Yeskiel pasal 33 ayat 31 dan 32. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Sungguh engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Kelihatannya mengerti
memahami, tetapi tidak mau melakukannya. Berarti tetap mengeraskan hatinya, menganggap apa yang dikerjakannya sudah benar, tidak perlu melakukan sebuah perbaikan dalam kehidupan. Akhirnya yaitu tadi kelihatannya baik, berkerumun sebagai umat Tuhan, mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi Yeskiel ini, tetapi mereka tidak melakukannya, hanya manggut-manggut, tetapi kenyataannya praktek dalam kehidupannya tidak mengikuti apa yang menjadi tuntunan dan arahan dari Nabi Tuhan. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, ya. Pandai berkata-kata tentang cinta kasih, tentang mungkin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Sungguh engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Padahal Tuhan menginginkan sebuah ketaatan bagi umatnya ketika firman Tuhan disampaikan, ya, yang perlu dilakukan sebagai umat Tuhan adalah melakukan apa yang difirmankannya itu. Mereka malah membangkitkan pengharapan khayal, membandingkan diri dengan Abraham yang dulu tinggal sebagai orang asing di Kanaan, lalu mendapat negeri itu di ayat yang ke-24. Hai anak manusia, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan ini, yaitu yang di tanah Israel, berkata begini, Abraham adalah seorang diri, tatkala ia mendapat tanah ini menjadi miliknya. Tetapi kita banyak, tentu tanah ini diberikan kepada kita menjadi milik. Ya. Memiliki pengharapan bahwa apa yang ditinggalnya itu nantinya akan menjadi miliknya, seperti pada Abraham. Abraham mendapatkan tanah Kanaan yang pada mulanya bukanlah tanah milik dari Abraham, tetapi Tuhan memberikannya. Ya. Mereka menyamakan hal itu, tetapi tentu hal itu adalah keliru, karena Abraham mendapatkan tanah Kanaan itu karena janji Allah. Allah menjanjikannya oleh karena Abraham yang taat, Abraham yang patuh terhadap setiap firman Tuhan. Berbeda dengan kondisi Israel pada waktu itu, kalau mereka mengharapkan tanah yang ada saat itu akan menjadi miliknya, tentu hal itu jauh dari kenyataan karena bertolak belakang. Bangsa ini mengeraskan hati, tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berbeda dengan Abraham, sedangkan Abraham selalu taat dan patuh kepada Tuhan, sehingga Abraham disebut bapak orang yang beriman. Mereka lupa bahwa Abraham menerima tanah itu karena janji Allah, dan oleh iman serta ketaatan Abraham, tanah itu menjadi milik keturunannya bangsa Israel. Sementara mereka sebagai umat Tuhan justru mengingkari iman dan ketaatan nenek moyang mereka. Mereka menyembah berhala dan melanggar aturan Taurat. Ya, sungguh berbeda situasinya. Sebab itu Tuhan mencabut hak mereka untuk tinggal di tanah perjanjian di ayat yang ke-26b. 26. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Ya.
apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Orang yang belum memiliki iman sejati akan bebal dalam mengenali kehendak Tuhan. Mari untuk menghindari kebebalan, mari kita miliki iman yang sejati, iman yang menyatakan percaya, bukan sekedar percaya saja, tetapi juga mempercayakan hidup ini. Kalau kita mengaku beriman kepada Tuhan, berarti kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Hukum-hukum Tuhan mari terus kita jalani dan kita patuhi. Janganlah kita menjadi pemberontak. Karena Allah tidak berkenan kepada orang-orang yang memberontak, orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Meskipun bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi ketika melanggar firman Tuhan, selalu ada ketegasan, ada pendisiplinan dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita jangan menganggap remeh setiap firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Bagi kita yang sudah tahu hal itu dosa, janganlah terus kita lakukan. Bagi kita, kalau ada hal yang telah kita lakukan adalah sesuatu hal yang bertolak belakang dengan firman Tuhan, mari kita segera bertobat, mumpung Tuhan masih memberikan kesempatan dalam hidup ini. Janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan yang ada, lalu kita mengatakan karena kita tidak mendapatkan apa-apa, kita masih sehat, masih kuat, walaupun kita berdosa, tetapi kita masih diberkati Tuhan, lalu kita mengatakan, oh ini diizinkan Tuhan. Jangan, itu adalah sesat. Apapun Tuhan tidak pernah mengizinkan kita untuk melakukan dosa, melakukan kejahatan. Kejahatan di sini adalah bukan selalu identik dengan jika seseorang menyakiti secara fisik atau bahkan membunuh seseorang atau berlaku kasar, hanya sekedar itu dalam kategori jahat. Tetapi ketika kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita dalam kategori melakukan sebuah kejahatan di mata Tuhan. Mari setiap peringatan Tuhan, mungkin kita mendapatkan pendisiplinan Tuhan, mungkin lewat berbagai masalah yang ada dalam kehidupan kita. Janganlah kita menjadi bebal atau mengeraskan hati untuk tidak mau sadar untuk bertobat, tetapi biarlah setiap didikan Tuhan, pendisiplinan Tuhan menjadikan kita untuk semakin rendah hati, untuk selalu mengakui otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Mereka hidup dalam dosa walau hukuman Tuhan nyata atas perbuatan fasik mereka. Namun yang lebih celaka lagi adalah mereka yang merasa diri umat Tuhan dan berhak atas janji-janji keselamatan, padahal tetap hidup bergelimang dosa. Ya. Ingat, janji-janji keselamatan yang dari Tuhan itu berlaku hanya jika kita melakukan kehendak Bapa di surga. Jika kita melakukan apa yang menjadi hukum-hukum Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga kita memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan dan kita melakukannya dalam kehidupan ini, sehingga firman Tuhan bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan, tetapi menjadi pelita bagi langkah hidup kita, menjadi pedoman dalam setiap keputusan kita, menjadi pedoman dalam setiap kita memutuskan segala sesuatu,
sehingga kita tidak berkesalahan di hadapan Tuhan. Kiranya kita sebagai umat Tuhan yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan tidak menjadi bebal, tidak menjadi orang yang mengeraskan hati, tetapi mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Amsal 23 ayat yang ke-9. Amsal 23 ayat yang ke-9. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Orang bebal tidak bisa menerima nasihat orang lain, tidak bisa menerima kata-kata bijak. Seharusnya kata-kata yang bijak itu bisa menjadi masukan, bisa menjadi hal yang baik dalam pertumbuhan kerohanian, dalam pertumbuhan mental dan spiritual. Tetapi kalau kita meremehkannya, berarti kita masuk dalam kategori orang bebal. Mazmur 14 ayat yang pertama. Mazmur 14 ayat pertama, untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Janganlah kita menganggap bahwa kehidupan ini tidak ada Allah, tidak ada yang mengatur kehidupan ini. Itu adalah kejahatan yang besar di hadapan Tuhan kalau kita menganggap tidak ada Allah, tetapi sadari bahwa Allah itu ada dan tetap berkuasa dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, tunduklah kepada Tuhan. Amsal 10 ayat yang ke-23 sebagai ayat yang terakhir. Amsal 10 ayat 23. Oh, 2-3 mungkin ya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Nggak bisa, error. Nah, ini bisa. Amsal 10 ayat yang ke-23. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Ya, jadi orang bebal suka melakukan hal yang cemar. Mari hal ini jangan berlaku dalam kehidupan kita. Jangan gemar dengan melakukan hal-hal yang cemar. Ya, tetapi kegemaran kita sebagai umat Tuhan adalah melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Ya, orang bebal pun tidak memakai akal budinya. Sebentar, saya mencatat. Mazmur 94 ayat yang ke-8, bahwa orang bebal tidak memakai akal budinya. Mazmur 94 ayat yang ke-8. Perhatikanlah hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Ya. Kita sebagai umat Tuhan harus memakai akal budi kita supaya kita benar-benar mengerti, memahami, dan mau melakukan setiap kehendak firman Tuhan. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Biarlah kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan, tidak menjadi bebal, tidak menjadi keras hati, tetapi mau tunduk dan taat kepada setiap firman Tuhan. Sekalipun mungkin berita itu berita yang tidak mengenakan, mungkin berupa nanti Tuhan akan memberikan didikan atau ajaran, tetapi ketahuilah apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan ini tidak pernah untuk membinasakan umatnya, tetapi untuk membawa kita sebagai umat Tuhan kepada Tuhan, ya, menjadi umat yang benar-benar hidup takut akan Tuhan, umat yang benar-benar setia dan taat pada Tuhan, dan pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari-hari yang lalu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat malam hari ini atas kasih dan kemurahan-Mu.
kami dapat mengikuti doa malam pada hari ini. Biarlah Kau memberkati kami semuanya yang mengikuti doa malam pada hari ini. Kau mau sempurnakan setiap pujian penyembahan yang kami lakukan di hadapan-Mu sehingga menjadi persembahan yang berbaharum di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami terima, yang mengingatkan kami supaya kami tidak menjadi orang yang bebal, orang yang tidak mau menerima nasihat firman Tuhan, orang yang mengeraskan hatinya, menganggap pendapat atau kebenaran pribadi sebagai kebenaran dirinya. Tetapi biarlah Tuhan, kebenaran yang kami anut adalah kebenaran firman-Mu, hukum-hukum-Mu yang berlaku dalam kehidupan ini, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi kami mau mematuhinya, mau melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga Tuhan keselamatan, janji keselamatan yang Kau berikan bagi kami boleh nyata dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, hamba terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu terus berkarya dan bekerja dalam setiap pribadi kami masing-masing, dan kami percaya Roh-Mu terus memberikan hikmat marifat yang dari surga untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami ini, dan kami mau melakukannya, dan kami mampu melakukannya bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena Roh-Mu yang menaungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam pada hari Senin pukul 18.30 sampai dengan 19.30. Besok Minggu ibadah raya 3 kali, jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati.